Kudang. Yang kita tahu Mama Kudang itu kiai besar, tidak hanya bicara kiai tingkat kota, Jawa Barat, malah nasional bahkan internasional. Kita bedah dengan para ulama karena bagaimanapun ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya. Jadi Mama Kudang ini lahir pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, termasuk juga pada saat kemerdekaan. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar lahirnya NKRI, karena beliau sendiri tidak hanya ulama yang karismatik. Ya, karena karismatik kenapa? Kita tahu santri-santri Mama Kudang itu sangat banyak sekali, tersebar di Nusantara dan diakui gitu kan kebesaran Pak Kiai daripada Mama Sujai ya, Mama Muhammad Sujai, lebih dikenalnya Mama Kudang. Lalu juga beliau aktif dengan organisasi pendiri, ada guru ngaji saat itu. Lalu juga dalam situasi zaman kolonial sendiri, bagaimana pendekatan beliau itu kan dalam rangka menyelamatkan agama, menyelamatkan ulama sendiri. Dan itu sangat diakui sekali oleh para ulama. Dan hari ini alhamdulillah ada penulis ya, Dr. Zaki ya, dengan sumber-sumber yang dia cari dengan waktu yang sangat singkat, dalam arti kita ingin memberikan sebuah motivasi bagi Kota Tasikmalaya yang kita kenal dengan kota santrinya, gudang santri, makanya ada gudang pesantren saat itu kan. Itu tahun 1920 itu pertama itu kan. Beliau itu mulai pesantrennya gitu kan. Dan yang sangat luar biasa sendiri bahwa wawasan beliau tidak hanya di masalah pesantren, tetapi juga di tingkat nasional. Sehingga kita melihat dokumen-dokumen bahwa Mama Kudang itu pernah ditunjuk menjadi ketua konstituensi sementara. Malah beliau pernah menjadi anggota MFPRS sementara. Itulah cikal bakal berdirinya NKRI ya kan. Makanya hal yang sangat wajar dan sewajarnya kita sebagai masyarakat Tasikmalaya, baik kota maupun kabupaten, yang tidak bisa kita lepaskan, masyarakat Priangan Timur, Jawa Barat bangga akan punya sosok ulama karismatik ya, seperti Mama Kudang. Lalu juga dalam hal ini akan menjadikan motivasi bagi pesantren-pesantren bahwa Tasikmalaya itu punya kiai besar ya kan, yang telah mewarnai nilai-nilai sejarah, nilai-nilai agama di Nusantara ini. Dan hal yang wajar kalau hal ini ada keinginan para alim ulama, para tokoh masyarakat, termasuk kami pemerintah, untuk mendorong beliau sebagai pahlawan nasional. Inilah momentum ya tahun baru Hijriah. Ini sangat pas sekali, tahun baru Hijriah 1442. Ini sudah mudah-mudahan jadi momentum motivasi daripada kebangkitan daripada pendidikan yang ada di pesantren. Dan itu diakui oleh negara bahwa pesantren lebih awal bicara pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Makanya alhamdulillah 2 tahun terakhir pemerintah sudah membuat undang-undang pesantren. Nah, itu salah satu sebagai bentuk penghormatan karena tidak lepas kemerdekaan ini adalah perjuangan juga para alim ulama, yang termasuk di dalamnya adalah tokoh seperti Kiai Haji Muhammad Sujai atau Mama Kudang. Banyak tokoh-tokoh nasional lain termasuk Kiai Haji Mustafa dan lain sebagainya. Ternyata kiai-kiai besar yang ada di Nusantara yang nanti dalam kajian buku itu ternyata banyak yang pernah belajar di Mama Kudang. Makanya ini jadi momentum lah bagi kami, pemerintah Tasikmalaya, momentum para kiai, momentum para pesantren untuk membangkitkan kembali bagaimana pesantren adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada membangun bangsa kita ini, termasuk di bidang pendidikan. Tidak hanya pendidikan, termasuk adalah bicara moralitas, bicara akhlak. Makanya kami hadir hari ini dalam rangka memberikan motivasi bagi semua, termasuk mendorong gitu kan, bersama-sama masyarakat Tasikmalaya, mudah-mudahan seluruh masyarakat dari Jawa Barat, para alim ulama, tidak hanya di Tasikmalaya, tidak hanya di Jawa Barat, untuk mendorong beliau kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.